netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Sebagai praktisi supranatural, jelasin ke aku dan ke penonton kita, Ki, bagaimana cara menghadirkan setan di ruang sidang. ngasih komen ke kita di salah satu sosial media, disebut ini mungkin bayaran segala macam kalian. Tapi begitu sekarang dilimpahkan lagi kasusnya, kok hilang? Berarti bisa jadi polisi dan kejaksaan malah nggak sinkron datanya ya. Nasib Peggy, Peron. Ya. Kalau emang salah ya dihukum lah. Salah hukum harus. Berat ya, tapi kalau tidak salah ya bebaskan. Jangan dipaksa harus jadi salah. Jangan dipaksa harus jadi salah. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Masih Vina, Ki? Ya. Seperti yang Kiat mau prediksi, dalam beberapa hari pengacara ini akan begitu begini. Maksimal 5 hari aku bilang. Akan ada banyak perkembangan, kemajuan. Yang paling mutakhir adalah ada 2 hal. Pertama, kemarin Bang Hotman Paris preskon. Ya. Yang kedua, kemarin juga filmnya dilaporin dong. Karena dianggap membuat gaduh. Iya, meresahkan masyarakat. Apa yang Kiat mau tangkap dari pesan Bang Hotman dan timnya? Ya, kalau menurutku sendiri lihat preskon ini kan seneng aku. Senengnya gini. Kuasa hukumnya dari Vina ini, keluarganya Vina ini masih benar-benar sesuai dengan alur yang kemarin. Jadi nanti kalaupun ada pihak-pihak yang aku rasa gini ya, ini kan semuanya punya data dan fakta semuanya. Ini harus benar-benar kok bisa seperti ini, ditelaah seperti ini. Akhirnya, dan yang kedua, aku seneng banget yang kemarin pas waktu preskon bilang, iya ya, kok kita pun juga nggak yakin ini Peggy, kita nggak 100% yakin ini Peggy, karena sosok Peggy ini seperti yang sudah kita prediksi di sebelumnya juga, nanti bakalan banyak muncul orang yang belain dia. Contohnya mau dibela sama puluhan pengacara, 42, dan masih bisa nambah lagi lah. Masif banget ini. Itu dia. Dan yang kemarin aku bilang, ini apa namanya, yang di preskonnya Bang Hotman dan timnya kemarin mereka bahas juga, ini nanti bakalan muncul benang merah baru dari sosok si Peggy ini. Seperti kita udah prediksi sebelumnya, DPO yang tertangkap ini, kalau dia diurus bener, bakal muncul banyak sekali bukti-bukti baru. Tapi ada satu lagi yang aku yang aku juga harus sampaikan sama netizen Indonesia ini. Jadi gini ya, netizen, mohon maaf buat kalian semua yang menghubung-hubungkan kasus ini dengan berbagai hal. Ya itu memang oke lah ya, kalian melakukan investigasi sendiri. Tapi yang jelas, kalian berangkatnya dari kasus dan data-data informasi kalian harus komprehensif lah kalau aku bilang. Harus informasinya harus benar-benar terarah. Karena apa? Kalau enggak nanti muncul fitnahan-fitnahan baru. Nah, contoh yang kemarin kita sampaikan soal Linda. Linda kesurupan bohong. Aku sampaikan itu, aku nggak pernah sampaikan Linda pura-pura kesurupan dan dia bohong dengan kesurupan. Aku nggak pernah sampaikan itu. Nah, kalau kalian penasaran, kasih tahu aku. Kita bisa bahas itu. Ada lagi yang muncul 3 sosok Linda. Enggak bisa seperti itu. Linda yang muncul sekarang di Linda yang muncul sekarang di publik ini, ya dia yang dikenal keluarganya Linda, yang di 8 tahun kemarin rekamannya viral. Kemudian, buat kalian yang investigasinya ngawur, kalian lihat itu yang kemarin katanya anak pejabat terlibat di konferensi persnya timnya Bang Hotman. Itu kan juga dihadirkan. Nih lihat, setelah sosok Ramadhani ternyata bukan, lari ke kakaknya. Wah, netizen, kemon lah. Repot lari ke tetangganya loh. Ke kakaknya akhirnya kan? Iya, kakaknya ntar mentok lagi ke tetangganya. Wih, ini kayak bola liar tuh, tunggu kayak karambol gitu loh. Dang. Betul. Makanya selain dibutuhkan banyak obat pusing yang di warung kalian udah mulai habis, dibutuhkan juga informasi-informasi yang banyak. Selain itu, please tolong
perhatikan saja dan kita telaah dengan alur pola pikir yang enak. Karena banyak banget pihak-pihak yang kemarin contohnya Mel. Ya, Pihak pengacaranya keluarga Vina aja. Enggak, ya kita nggak tahu ini siapa, ya kan aneh kan. ya, itu makanya yang aku bilang kemarin, setiap kali kesurupan ada nama baru yang disebut. Itu dia. Nah, kita kan kemarin mengamati secara langsung pressconnya Bang Hotman ya, beserta tim. Ini pasti ini apa ya, kasusnya akan menjadi sorotannya makin spotlight banget nih ya, Pasti. jadi pusat perhatian. Meskipun sekarang juga sudah jadi pusat perhatian. Akan membantu nggak presscon kemarin itu? Sangat membantu sih kalau aku bilang, sangat membantu karena diluruskan lagi. Kalau aku tangkap dari yang konferensi persnya itu kemarin, mereka masih mempertanyakan ini. Ini kan DPO ada di persidangan, ada di persidangan dan masih masuk dalam putusan itu. Tapi begitu sekarang dilimpahkan lagi kasusnya, kok hilang? Ini mereka masih mempertanyakan itu. Padahal di persidangan udah ada tuh jelas tuh. Ada dari BAP-nya itu masih ada di persidangan segala macam, masih ada nama itu. Tapi kok ternyata hilang. Nah ini ada apa? Berarti bisa jadi polisi dan kejaksaan malah nggak sinkron datanya ya. Karena kan tuntutan yang di persidangan punya kejaksaan, yang menyatakan hilang kepolisian. Ya. Nah lu, Lah kan sekarang kan memang ada ketidaksinkronan ya. oh, saya no comment. Iya. Saya nggak pernah jalan-jalan di itu. Di situ ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah dikuntit. Sama tukang cilok pakai hati. Tukang bakso. Enggak, Nah, tapi itu- kalau menurut perkembangannya konferensi persnya Polda kemarin yang bilang 2 DPO yang lainnya ini asal sebut alias fiktif, berarti ada ketidaksinkronan dengan suratnya yang kemarin. Kami yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama. Aku agak miris ya kalau Ki Atmo menggunakan kata-kata asal sebut. Ingat slogannya presisi? Nah, Kan itu kan mesti harus presisi. Kok bisa di level itu asal sebut? ya kalau aku bilang ini gara-gara lagi-lagi BAP para terdakwa. BAP para terpidana yang sekarang ya. BAP para terpidana. Ini ada nama yang seperti itu yang entah gimana muncul tapi nggak dicari dulu. Akhirnya kan munculnya seperti itu. Kalaupun menurut keluarganya almarhum Vina di konferensi persnya Bang Hotman, itu mereka menyatakan bahwa kejadiannya munculnya itu ya, itu adalah seperti ini. Ada peristiwa meninggal 2 orang tersebut. Kakaknya yang menyampaikan, kalian cek, ada peristiwa tersebut, terus kemudian keluarga curiga kok motornya nggak apa-apa kalau kecelakaan. Malamnya sekitar jam 1 kalau aku nggak salah, kalau salah benerin, si Linda kesurupan, keluarlah itu semuanya. Yang viral kemarin. Kemudian disampaikanlah kepada si bapaknya almarhum Eki. Nah udah tuh, pressconnya sampai situ aja. Iya. Dan ya jangan berasumsi liar lagi. Tapi yang jelas dari konferensi pers tersebut juga berkali-kali timnya Bang Hotman menghubungi Almarhum bapaknya, ayahnya almarhum Eki ini, Pak Rudian ya. Tapi belum berhasil untuk ditemui, belum berhasil untuk di ini. Ya oke lah, mungkin ada alur dari ada yang boleh dan nggak boleh kan di satu institusi. Nanti harus seperti apa? Ya memang cobalah seperti apa. Karena dulu di tahun 2016 antusiasmenya beliau besar sekali untuk menuntaskan kasus ini. Malah dikejar sendiri kan? Ya itu dia, sampai akhirnya diambil sendiri. Nah, moga-moga Masih punya semangat yang sama. masih punya antusiasme dan semangat yang sama untuk menuntaskan. Tapi yang pasti dari presscon kemarin kita berharap bahwa kasus ini akhirnya menjadi terang benderang ya. Terang bener. Terutama buat nasib Peggy Peron. Ya. Kalau emang salah ya dihukum lah. Salah hukum harus. Berat-berat ya, tapi kalau tidak salah ya bebaskan. Ya. Jangan dipaksa harus jadi salah. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kita berharap banget tuh yang kayak gitu. Ya, semoga Bang Hotman dan tim bisa membuka terang benderang kasus ini.
Yakin Terus aku. yang kedua Ki, bukan soal film, aku ngebahas lagi soal Linda. Ya. Ada satu uploadan di medsos yang bilang, aku nggak ngerti dia konteksnya apa ya, dia bilang, periksa aja setannya. Apa sih maksudnya? Periksa aja setannya, jangan lagi aku kesurupan ditanyain. Ya netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Kita mencoba selalu mengikuti cara berpikir Linda ya. Ya. Yang kesurupan ya kita ikutin lah dia gimana. Sekarang kalimat itu pun kita ikutin. Sebagai praktisi supranatural, jelasin ke aku dan ke penonton kita Ki, bagaimana cara menghadirkan setan di ruang sidang. Ya, gimana caranya? Kalau menghadirkan buat di persidangan, yang mau komunikasi sama dia, pertama, yang mau komunikasi sama setannya siapa nih? Dipercaya apa enggak? Iya. Terus kemudian, ya meskipun ini nggak bisa jadi bukti, Pak, nggak bisa, jadinya cuma petunjuk. Tapi gimana caranya? Konyol nggak kira-kira? Tapi konyol banget ya statement itu ya. Saya nggak ngerti apakah karena dia merasa diintimidasi, merasa dibully bahwa kesurupannya dinyatakan palsu lah, Halusinasi pura-pura, kalau halusinasi. Mungkin dia tertekan. Ya kita paham lah. Dibully oleh sekian juta netizen, rasanya gimana kita paham. Iya. Tapi kan dalam kondisi yang aku bilang tidak menunjukkan empati ya. Iya, Dia iya. bilang ya udah periksa setannya lah. Iya, aduh, Mbok ya tolong apa namanya? Banyak netizen yang menganggap kasus ini serius. Kan Anda kenal lah sama apa namanya? Deket kan sahabat. Deket, keluarga almarhum Vina kan at least kenal. Tolong take it seriously, gitu aja. Satu lagi yang kemarin aku lihat. Aku kan bikin statement kalau itu kesurupannya halusinasi ya. Ya. Dan aku juga bikin statement yang katanya orang kontradiktif. Yang aku bikin statement, ya si Linda ini bisa jadi saman atau mediator buat hal seperti itu. Aku bikin dua hal pernyataan yang seperti itu yang nantinya aku bisa ngecek sebenarnya. Aku cuma punya 3 pertanyaan penting kok. Kalau dia sedang dalam kondisi kerasukan kesurupan, cuma ada 3 hal yang aku mau tanya. Udah, siapapun ya, kerasukan siapapun, makhluk apapun segala macam, cuma ada 3 hal. Apa Ki? Mungkin viewers kita nanti kalau pas ada satu momen Linda kesurupan ada dia di sana, dia bisa nanya ke Linda, pertanyaan apa yang mau titipkan? Aku kasih kalian 1 pertanyaan, nanti yang 2 aku simpen, ini bisa kalian cek ke dia. 1, teman sebangkunya waktu di kelas berapa? Oh, sebut kelasnya gitu ya? Ya. Misalnya kelas SMP kelas 2, siapa temennya gitu misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian disambung Udah, lagi. katanya 1 aja? Enggak, ini masih sambung, Oke. masih 1 sambungan. Siapa nama guru matematika? Karena itu yang biasanya bikin anak-anak Ingat, ya. either suka banget, either nggak suka banget. Yes. Udah itu dulu. Nanti yang 2 masih aku simpen. Itu aja. Kalau Simple pertanyaannya. simpel sekali, tapi ya itulah yang bisa kita pakai untuk cross check sesuatu. Teman sebangku dan guru matematika. Guru matematika. Buat kalian teman-teman almarhumah Vina atau teman-teman Linda, tanyain itu. Either kelas berapa lah, kalian temen dia di mana, tanyain momen itu. Ya. Ya. Aku loh kalau apa namanya nge-cross check seperti itu, nge-cross check kasus-kasus kesurupan seperti itu. Aku punya pertanyaan-pertanyaan iseng yang kemudian aku rekam. Coba gimana? Udah aku rekam ya. Tunggu dulu. Udah. Aku keluar dulu, aku cek. Aku cross check datanya. Bohong, ya sudah. 1 aja meleset, semuanya nggak bisa dipercaya. Padahal kalau kita ikut cara berpikirnya Linda, itu yang masuk kan arwah almarhumah Vina ya? Berarti bisa menjawab pertanyaan itu seharusnya. Ya. Harusnya sangat bisa. Harusnya pasti bisa. Kalau emang bener yang masuk almarhumah Vina ya? Ya, betul. Lah kan ramenya kan dari situ. Iya. Ramenya kan dari apa namanya? Dari statementnya arwah itu kan. Iya. Itu dia. Hal lain, efek sampingnya adalah film yang booming. Kita nggak promosi, kita nggak spoiler, tapi kita harus bahas masalahnya, Ki. Ya. Film ini terjadi karena ada suara kesurupan tadi. Ya. Ya kan? Atau dibalik ada filmnya, kita produksi filmnya, terus dibuatlah seolah-olah ada suara kesurupan. Saya nggak tahu. Kemarin juga ada pihak yang melaporkan film itu karena dianggap membuat gaduh dan minta untuk ditarik dari peredaran. Ya. Apakah segaduh ini, Ki? Tapi aku ngeliatnya memang semua orang kayak berbicara
sampai jadi acara talk show TV, orang-orang penting ngomong, pejabat tinggi ngomong, Gempar ya? sisi bisnis untung, Pasti. nggak bisa dibohongin. Bahkan ada satu selebriti yang bilang keluarganya Vina jangan mau kalau cuma dikasih 1 M. Iya, betul. Iya. Keuntungannya jauh dari itu. Royalti ya? Royalti. Terus kedua, itu dari bisnis untung. Kedua, apa yang bikin gaduh, Ki? Iya. Kalau gaduh, sorry nih aku kebanyakan ngomong nih. Kalau gaduh diperbincangkan kayak Desa Penari, Iya. itu kan tidak membuat masalah hukum yang berbelit. Betul. Itu gaduh diperbincangkan karena filmnya, karena cerita yang dibangun. Lah ini gaduh karena jadi masalah hukum. Ya karena masalah hukum, betul. Gaduhnya karena masalah hukum. Kita udah pernah kontak kan? Aku udah pernah kontak ke Produser. rumah produksinya. Oh, produsernya. Rumah produksinya, aku tanya ke rumah produksinya, mau tayang ini kan, siapa yang bisa kita ajak ngobrol? Oke. Karena kan dari awal aku nggak percaya, suara kesurupan itu. Aku punya telinga yang mungkin punya frekuensi khusus yang bisa nangkep ini kesurupan beneran apa enggak. Tapi kan nggak direspon. Ya udah nggak apa-apa. Tapi film ini menjadikan kasus ini kembali booming. Ya, sisi positifnya itu. Sisi positifnya itu kemudian kalaupun ada apa-apanya ya, kalaupun aku nggak bilang ada apa-apanya, kalaupun ada beberapa hal yang janggal dari kasus ini, kan akhirnya sekarang harus mau nggak mau harus dibuka seperti itu. Ya tapi kita nggak usah kejauhan lah. Kayaknya kemarin ada yang ada beberapa tokoh-tokoh fiksi yang muncul lagi kan. Sebagai ini, sebagai itu, ngakunya udah dalam perlindungan pihaknya Bang Hotman segala macem. Enggak, kita ini aku juga buat statement, aku nggak pernah kontak sama sekali sama pihak-pihak yang terlibat dalam urusan ini. Semua prediksi yang aku ucapkan di channelnya Kisah Dunia Lain ini semuanya aku dapat dari hasil pemikiran dan sesuatu yang aku nggak bisa kasih tahu kalian gimana gitu. Nah, buat yang ngasih komen ke kita di salah satu sosial media disebut ini mungkin bayaran segala macam kali ya. Fitnah itu namanya. Enggak. Aku coba ngikutin kata-kata netizen deh. Kalau emang bayaran lo nggak bagi gue dong. Iya makanya. Curang. Nggak ada gitu-gitu. Kita cuman angkat kasus ini karena dari awal kita angkat kasus ini karena memang banyak request yang masuk. Pertama itu kan kita udah nggak mau awalnya kita nggak mau bahas. Jadi disclaimer bahwa kita tidak akan pernah mau membahas kasus Vina karena kita takutnya malah jadi promo film. Iya. Dan melukai hati keluarga korban kan. Kita akan bahas itu. Tapi kok ya kepancing juga. Karena jadi gaduh tadi. Itu dia. Kayak bukan masalah itu ya. Kita juga akhirnya sadar kalau ini, makanya pertama kita hadirkan ahli hukum segala macam, kita ngobrol sama dia dan di video itu kita bilang kita nggak promo film, nonton filmnya nggak usah, nonton film kita aja kan gitu. Terus yang kedua, kita analisa dari pernyataan banyak pihak yang akhirnya timbul, dan ini pihak yang benar-benar berurusan dengan itu langsung bersentuhan langsung dengan kasus itu. Kemudian kalau sekedar analisa, asumsi, aku nggak berani sampaikan asumsi. Apa yang aku sampaikan di sini ini adalah bentuknya hipotesis yang bisa diuji. Meskipun ini bukan teori ya, tapi hipotesis kita bisa diuji gitu aja. Sebelum kita akhiri video kali ini, Ki, Bang Hotman sudah preskon, film sudah dilaporkan, ingin dihadirkan ke pengadilan, persidangan pengadilan diperiksa. Ini pasti akan berkembang nggak, Ki? Karena kalau ini masih berkembang, mau nggak mau kita harus buat lagi. Iya dong. Sampai akhirnya datang pakar yang akan kita janjikan itu. Iya, itu dia. Jadi yang lihatnya berkembangnya ini ke arah mana, Ki? Perkembangan yang kemarin aku sempat di story IG aku upload di story IG itu bakalan ada geng kuli bangunan yang ayo jiwa korsanya. Enggak kok, ini enggak Oh iya, sebelum kita putusan memang banyak sekali kesaksian yang menyatakan bahwa Peggy Peron kerja ada bersama mereka. Iya, betul seperti pada saat hari kejadian tidak di lokasi. Dan bakalan muncul nanti banyak kesaksian alibi yang kalau menurutku menguatkan dia sih. Menguatkan bahwa dia tidak
Ini adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong. Akan menguatkan seperti itu. Mungkin dua sosok yang berbeda antara Peggy Setiawan dan DPO yang dicari di awal ini memang akan berbeda. Karena akhirnya terakhir yang aku dengar bapak kosnya yang waktu kejadian Vina ini terjadi, ini bapak kosnya bersaksi kok kalau oh iya ini dulu memang di sini ada. Gimana dong? Sebelum tutup dikit ya, aku masuk ke ruang penyidikan pemeriksaan. Ada nggak peran lie detector dalam kasus ini? Ya, ini banyak ya yang bilang lie detector, terus habis itu hipnotis saja segala macam. Iya. Penting, aku instruktur hipnotis. Aku pengajar. Lo belum. Belum. Tolong dihujat ya. Mau bilang gini kan. Tolong dihujat. Aku adalah instruktur hipnotis. Melatih para hipnoterapi. Di IBH ya, salah satu lembaga yang itu pelatihan hipnotis. Aku tahu sistem hipnotis itu seperti apa. Dan kemudian aku tahu sistem lie detector itu juga sangat mudah dikelabui. Gak usah dibocorin. Oh iya, jangan. Oke, itu bagian dari penyidikan ya. Iya, jangan. Oke, pokoknya kita tunggu lagi video berikutnya ya. Ya, kita tunggu lagi. Nonton nih termasuk bagaimana caranya mengelabui lie detector. Lie detector. Sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.